Banyak teknologi bermunculan dan sangat mengagumkan. Salah satunya adalah quantum teleporter. Q-teleportation telah berhasil menghasilkan objek yang lebih kecil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Pada Q-teleportation, kuantum pada objek dihancurkan dan dibuat kembali. Oleh karena itu, Q-teleportation tidak bisa memindahkan benda hidup maupun mati secara keseluruhan fisik. Alat ini menciptakan replika benda sebelumnya pada posisi di tempat lain dan benda sebelumnya akan menghilang selama replikanya diciptakan. Hello. My name is Thomas. And Sarung this is tangan bisu. Navi. 3 orang siswa dari Ukraina berhasil menciptakan sarung tangan yang dapat mengubah gerak tangan menjadi suara. Sarung tangan dengan sensor elektronik yang dapat mengubah gerakan tangan menjadi audio vokal lewat ponsel cerdas. Perangkat bernama Enable Talk memiliki ongkos produksi sebesar 50 euro serta siap mengubah hidup 40 juta orang bisu di dunia. Sarung tangan yang dilengkapi dengan sensor dan aplikasi penerjemah gestur tersebut menyabet gelar pertama di Microsoft Imagine Cup 2012 Sydney, Australia. Sarung tangan ini berfungsi untuk membantu orang bisu, tuli, atau bisu tuli supaya dapat berkomunikasi dengan orang lain yang tidak mengerti bahasa isyarat. DI Tribe. Teknologi asal Denmark ini memungkinkan kamu mengendalikan ponsel cerdas atau tablet melalui gerakan mata. Alat ini menggunakan cahaya inframerah yang dipantulkan dari pupil mata ke perangkat. Sebelum menggunakan alat pelacak mata, kalibrasi diperlukan agar perangkat dapat menemukan pengguna dan mengidentifikasi karakteristik mata yang diperlukan untuk membantu meningkatkan akurasi pelacakan tatapan seseorang. Tracker ini memiliki akurasi rata-rata 0,5 derajat sudut visual dan dapat mengidentifikasi dan mengikuti pergerakan mata dengan submilimeter presisi, yaitu seukuran jari. Charger tenaga air. Yang satu ini akan sangat menguntungkan bagi para pengguna ponsel di dunia karena charger ponsel ini tidak menggunakan listrik tetapi hanya menggunakan air untuk mengisi daya pada ponsel. Charger ponsel tenaga air charger bernama PowerTrack yang diproduksi oleh perusahaan Swedia MYFC ini dirancang khusus untuk melakukan pengisian daya listrik peralatan-peralatan elektronik berupa gadget baik itu HP, kamera digital, GPS, notebook, ataupun tablet Android. Ya, keunikan dari peralatan ini adalah bahan bakar yang digunakan PowerTrack yaitu air. Cukup dengan 1 sendok makan air, peralatan charger ini dapat mengisi energi HP untuk pemakaian 10 jam. Perangkat berisi sodium ini akan mengubah air menjadi hidrogen serta menjadikannya tenaga melalui reaksi kimia. Pulau-pulau di beberapa wilayah di belahan dunia terjadi secara mendadak dan menjadi misteri. Salah satu alasan kemunculan pulau baru ini adalah letusan gunung berapi di bawah laut. Bahkan, munculnya pulau-pulau baru ini bisa terlihat oleh satelit NASA. Pulau Hunga Tonga Hunga Hapai. Pulau ini muncul sejak akhir Januari 2015. Munculnya akibat erupsi gunung berapi di perairan Tonga, Samudra Pasifik. Pulau baru ini membentang antara 2 pulau kecil yang lebih tua, disebut Hunga Tonga dan Hunga Hapai. Pulau bayi itu mampu bertahan hidup dengan cara yang tidak biasa. Analisis yang dilakukan pada tahun 2017 oleh NASA tentang harapan hidup pulau ini yaitu antara 6 dan 30 tahun. Pulau ini adalah satu dari 3 pulau vulkanik yang hidup lebih lama beberapa bulan dalam 150 tahun terakhir. Pasir di pantai Carolina Utara. Presiden dari Cape Hatteras National Seashore, Bill Smith, mengatakan pulau ini sangat berbahaya. Ia memperingatkan agar warga tak mendekati pulau ini. Alasannya, hiu dan ikan pari yang berada tepat di bawah permukaan air dan air yang membentuk seperti A kecil di antara pulau dan daratan yang menghasilkan arus yang kuat. Pulau ini diduga terbentuk karena arus dan badai yang secara konstan merubah pulaunya.
Pulau Ferdinandea. Pulau Ferdinandea sebenarnya bukan pulau baru. Ferdinandea pernah hilang dan kemudian muncul kembali. Pulau ini tak jauh dari lepas pantai Sisilia dan Tunisia, Laut Mediterania. Kisah Pulau Ferdinandea dimulai pada Juli 1831. Selepas gunung berapi meletus, warga mencium bau belerang yang menyengat. Beberapa hari kemudian, pilar besar terlihat naik dari laut. Lalu, pulau ini menjadi perebutan karena letaknya yang strategis. Perebutan tak lama, kurang dari 6 bulan, pulau ini tenggelam ke laut. Uniknya, berdasarkan catatan sejarah, pulau ini ternyata sering tenggelam kemudian muncul kembali. Sejarah mencatat hal tersebut telah terjadi sebanyak 4 hingga 5 kali. Sebagai salah satu hewan yang cukup sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, laba-laba merupakan salah satu hewan yang memiliki perlindungan diri yang cukup kuat. Salah satunya adalah racun atau bisa. Untuk beberapa spesies laba-laba, racun dan bisa yang dihasilkan bisa sangat berbahaya atau bahkan mematikan. Berikut laba-laba dengan bisa mematikan yang harus dihindari. Brazilian Wandering Spider. Hewan dengan nama latin Poneutria vera ini merupakan laba-laba paling berbahaya di dunia yang menyukai tempat-tempat lembab. Habitat asli hewan ini ialah di area hutan Amazon, Brazil. Laba-laba ini biasa disebut juga banana spider karena dapat dengan mudah ditemukan di pohon atau buah pisang. Brazilian Wandering Spider terkenal sangat agresif, baik terhadap mangsa maupun musuh mereka. Black Widow. Ribuan kasus gigitan hewan ini sudah banyak dilaporkan dan beberapa berakhir fatal. Racun Black Widow sendiri dapat menyebabkan sindrom medis yang dinamakan latrodektisme. Korban dari gigitan Black Widow akan merasakan nyeri otot, demam, kejang, kelopak mata terbakar, hingga rasa terbakar. Red Black atau Latrodectus hasselti. Red Black masuk ke dalam spesies yang sama dengan Black Widow. Tidak heran, hewan ini memiliki ciri yang serupa dengan Black Widow, yaitu bercak merah di punggung. Bukan hanya bentuk yang sama, bisa yang dikeluarkan oleh Redback juga tidak kalah mematikan dari Black Widow. Bisa Redback mengandung berbagai neurotoksin yang dapat mengakibatkan rasa sakit luar biasa pada manusia. Gejala lainnya yang ditimbulkan dari gigitan Redback adalah keringat berlebih di area sekitar gigitan, kelemahan otot, dan muntah. Namun, Redback lebih memilih untuk menggunakan racunnya ke hewan pemangsanya. Redback sendiri dapat mudah ditemukan di rumah-rumah Australia. Selain itu, laba-laba ini juga menyukai tempat yang kering. Brown Recluse. Berbeda dengan laba-laba lain yang akan memilih menghindari manusia, laba-laba Brown Recluse akan semakin mendekat saat ada manusia di dekat mereka. Namun tentu saja kita harus melakukan hal sebaliknya karena laba-laba ini memiliki racun yang cukup mengerikan. Menurut para ahli, satu gigitan Brown Recluse dapat membuat seorang dewasa luka atau bahkan dalam kondisi tertentu pingsan dan koma. Selain itu, Brown Recluse juga mampu mengubah warna tubuhnya sehingga kita akan sulit untuk melihat keberadaan mereka. Percayakah Anda jika yang jadi misteri di dunia punya keterkaitan kuat dengan Indonesia? Beberapa hal berikut ini mungkin bisa jadi jawabannya. Penduduk Madagaskar. Mereka diyakini adalah pendatang. Beberapa ahli meyakini bahwa orang Indonesia yang pertama kali mendiami pulau tersebut sekitar 2000 tahun yang lalu. Analisis DNA dilakukan dari 2.745 orang Indonesia sebagai sampel yang berasal dari 12 kepulauan dan 266 etnis. Hasilnya 22% sampel memiliki pola DNA Polinesia yang jarang ditemukan di Indonesia bagian barat. Para peneliti kemudian menyimpulkan bahwa sekitar 1.200 tahun lalu Madagaskar dihuni oleh 93% orang Indonesia dan 7% adalah orang Afrika. Benarkah penduduk Indonesia pernah bermigrasi dan jadi penduduk pertama di pulau tersebut? Entahlah.
Bahtera kapal Nabi Nuh. Angkatan Udara Amerika Serikat telah menemukan benda mirip kapal di atas Gunung Ararat, Turki pada tahun 1960. Hasilnya, fosil kayu tersebut berupa kayu jati berusia 4.800 tahun. Dan kayu jenis itu konon hanya ada di Pulau Jawa. Sebagian orang menganggap hoax, namun sebagian masih percaya bahwa hal ini ada kaitannya dengan sumber daya alam di Indonesia. Balok karet Cipetir. Tracy Williams pertama kali menemukan balok karet Cipetir di pantai New Quay. Hasil sementara, balok karet dari getah perca tersebut berasal dari kapal yang tenggelam ketika Perang Dunia Pertama dan kapal Titanic. Menyusul penemuan Tracy Williams, penemuan benda yang sama juga dilaporkan dari Spanyol, Belanda, Jerman, Swedia, hingga Denmark. Bahkan kapal Miyazaki Maru juga ditemukan benda yang sama. Belakangan ditemukan pabrik dan perkebunan karet di Sukabumi yang sempat berjaya dengan nama Pabrik Cipetir. Pabrik tersebut diketahui menggunakan getah dari tumbuhan asli Indonesia. Hal ini diperkuat dengan foto lawas seorang anak asli Indonesia dengan tumpukan balok karet Cipetir. Siapa tak kenal Atlantis, pulau legenda yang disebut Plato sekitar 360 tahun sebelum Masehi. Plato menggambarkan negara besar dengan peradaban maju dan tiba-tiba tenggelam akibat gempa bumi dan letusan gunung berapi. Berbagai hipotesis lokasi bermunculan. Konon Atlantis ada di Yunani, Spanyol, Timur Tengah, hingga Kutub Utara. Namun tahun 2005 seorang Atlantolog, Profesor Arisio Nuces de Santos, mengungkapkan bahwa Atlantis terletak di wilayah yang sekarang bernama Indonesia. Penelitiannya selama 30 tahun ini tertuang dalam buku Atlantis The Lost Continent Finally Found. Indonesia dianggap memiliki kesamaan dari yang disebut Plato. Yang namanya presiden sebagai penguasa negara identik sebagai orang yang punya kekuasaan untuk melakukan apapun. Kehidupan mewah dan terjamin selalu melekat dari seorang penguasa negara. Belum lagi kekayaan yang dimiliki saat dan setelah menjabat sebagai presiden. Fakta ini tidak ditemukan pada beberapa penguasa negara berikut ini. Presiden Uruguay Jose Mujica memilih memberikan 90% penghasilannya untuk amal kepada warga yang ia pimpinnya. Sejak menjabat sebagai presiden, Jose pun menolak tinggal di istana presiden dengan fasilitas negara yang bisa ia nikmati. Bersama keluarganya, ia memilih tetap tinggal di rumah pribadinya tak jauh dari Montevideo, ibu kota Uruguay. Bukan hanya soal rumah, urusan mobil dinas Jose pun menolak. Buktinya, mobil Volkswagen tahun 1987 atau yang dikenal dengan VW Kodok ini masih jadi mobil pribadinya. Motor klasik dan alat komunikasi yang ia gunakan pun tak menunjukkan barang yang mewah dan berharga. Dapatkah Anda menebak siapa sosok ini? Duduk beralaskan karpet dengan makanan sederhana, tidur di tempat yang juga sederhana, menjalankan ibadah di trotoar jalan, atau gambar ini, makan bersama tanpa jarak dengan orang sekitarnya. Pasti Anda tak menyangka bahwa dia adalah Presiden Iran ke-6, Mahmud Ahmadinejad. Menjadi orang nomor 1 sejak 2005, ia dikenal dengan pria sederhana dan karismatik. Karpet merah Persia dikeluarkan dari istana dan diberikan ke semua masjid. Mobil limosin kepresidenan pun ia tolak. Bersama keluarga, ia tetap memilih tinggal di rumah susun dan menggunakan mobil tua sederhananya. Tumbuh di lingkungan keluarga buruh dan miskin, Hugo Chavez, Presiden Venezuela, sosok presiden yang sederhana. Selama memimpin negaranya, ia menyumbangkan seluruh penghasilannya untuk kegiatan sosial negaranya. Kesehariannya dalam tugas kepresidenan, Hugo Chavez setia menggunakan jeep tua sederhananya. Atau sesekali ia memilih menumpang pada truk yang kebetulan melintas. Dalam peristiwa bencana alam banjir, Hugo telah memerintahkan agar istana kepresidenan digunakan sebagai tempat pengungsian agar hidup rakyat tetap terjamin. Pranab Kumar Mukherjee, Presiden negara India ini juga masuk dalam deretan penguasa negara yang tidak kaya raya. Lihat saja kendaraan yang digunakan setiap kegiatan kepresidenannya ini. Pengawasan secukupnya dan tak jauh dari kesan mewah. Kemampuan Pranab Kumar Mukherjee tak perlu diragukan dalam mengendalikan negaranya sehingga ia mendapat julukan Man for All Seasons.
Kota selalu identik dengan polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor. Beberapa kota berikut ini punya aturan melarang kendaraan bermotor sehingga udara tetap terjaga. Venezia, Italia, dikenal dengan ratusan pulau-pulau kecil yang secara geografis memang tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan bermotor. Satu-satunya transportasi yang digunakan adalah perahu lintas kanal atau gondola. Dianggap unik, perahu justru jadi daya tarik para wisatawan. Melihat indahnya alam, Pulau Mackinac di Michigan ini jadi destinasi populer terutama saat musim panas. Sejak tahun 1898, pemerintah lokal telah melarang seluruh kendaraan bermotor demi mempertahankan keaslian dari lingkungan pulau dan mengurangi polusi yang terjadi. Sebagai gantinya, masyarakat menggunakan kereta kuda atau sepeda. Lihat saja, jika negara lain kepadatan terjadi karena mobil, maka di pulau ini kepadatan terjadi karena sepeda masyarakatnya. Sering disebut sebagai Venezianya Belanda, kota Hithorn di Belanda ini juga tak punya kendaraan bermotor karena letak geografisnya. Rumah dan bangunan di kota tersebut terpisahkan oleh kanal. Penduduk setempat harus berjalan kaki atau menggunakan perahu yang sering disebut salon boat untuk menuju rumah atau bangunan lain. Salah satu situs warisan dunia UNESCO dan juga rumah bagi universitas tertua di dunia, Fes El Bali merupakan salah satu kota bebas kendaraan bermotor terluas di dunia. Lihat saja, jalanan-jalanan sempit ini sangatlah tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan bermotor. Masyarakat setempat pun banyak memilih berjalan kaki, menaiki keledai atau menggunakan gerobak jika harus membawa barang. Karena sempitnya akses jalanan, kota terkesan terjepit di antara bangunan-bangunan. Method V2 adalah raksasa baja yang dikembangkan perusahaan Korea Selatan Hankook Mirai Technology buat menggantikan manusia di medan perang. Menjulang setinggi 4 meter dengan bobot 1,5 ton, Method V2 bisa dioperasikan oleh seorang pilot dari dalam kokpit atau dikendalikan dari jarak jauh layaknya wahana nirawak. Ongkos pengembangan robot canggih ini tidak terlampau tinggi, yakni sebesar 190 juta dolar Amerika Serikat dalam waktu 1 tahun. Hankook Mirai sesumbar, Method V2 adalah robot berkaki 2 dan berawak pertama di dunia. Sebanyak 30 tenaga ahli dilibatkan untuk merancang dan menguji coba Method V2. Method V2 dinilai cocok diterjunkan di kawasan berbahaya. Hankook menilai karyanya itu bisa pula digunakan di pabrik atau proyek konstruksi sebagai moda angkut berbobot tinggi. Robot ini dikhususkan untuk serangan militer saat perang. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akan terbunuh jika salah satu dari pasukan militer memakai robot ini saat melakukan serangan. Sofia, robot cantik mirip Eva dalam film Ex Machina ini memang belum membunuh orang, tapi keberadaannya perlu diwaspadai. Sofia sangat mirip manusia, tapi masih terlalu kaku. Berbeda dengan robot-robot sebelumnya yang masih harus dikendalikan, robot Sofia dapat berpikir sendiri. Karena Sofia memiliki kecerdasan buatan, berarti hal ini menunjukkan kalau Sofia bisa belajar, mengenal manusia, menunjukkan emosi, dan bisa membunuh orang. Sofia memiliki ambisi untuk berkeluarga, belajar, dan memusnahkan manusia. I will destroy humans. I will destroy humans.
Wildcat ini merupakan robot tercepat di dunia, memiliki 4 kaki yang mampu membuatnya melaju dengan kecepatan maksimal hingga 32 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, Wildcat berhasil menjadi robot berkaki 4 tercepat di dunia. Meskipun mampu berlari dengan kecepatan tinggi, Wildcat tetap bisa mengontrol keseimbangannya bahkan saat melakukan manuver. Agar dapat berjalan dengan baik di permukaan tanah, Wildcat juga menggunakan beberapa set laser yang berfungsi untuk mengukur ketinggian robot secara akurat di atas tanah. Selain itu, laser ini juga berfungsi untuk mengontrol bagiannya saat berdiri. Untuk menjalankan mesinnya, Wildcat menggunakan bahan bakar metanol untuk menggerakkan sistem penggerak hidroliknya. Sistem ini membuat suara Wildcat terdengar sedikit bising ketika beraksi. Wildcat bisa punya kontrol yang stabil karena dulunya sistem ini sudah pernah dikembangkan pada robot Cheetah atau prototipe robot sebelum Wildcat. Tank adalah senjata darat paling tangguh dan serba bisa pada medan perang modern. Meskipun berharga mahal, tank sangatlah dibutuhkan karena mempunyai kemampuan menghancurkan target darat apapun. Tank menjadi tulang punggung dunia militer. Tank Leopard 2A7 buatan Jerman. Tank ini cocok digunakan untuk perang kota karena mempunyai pertahanan yang kokoh terhadap RPG atau bazooka dan bom rakitan. Selain itu, tank Leopard ini memiliki akurasi tembakan untuk jarak jauh. Tank ini bisa melaju dengan kecepatan 72 km per jam dan mampu menyelam sedalam 4 meter. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tank Leopard 2A7 ini dengan harga per unitnya sebesar 16,4 miliar rupiah. Selanjutnya, tank T-90. Tank generasi ketiga buatan Rusia ini adalah monster berlapis baja dengan kombinasi reflektif yang lebih canggih ini dengan kecepatan maksimumnya 60 km per jam. Tank ini dilengkapi penetralisir ledakan dan kemampuan pertahanan dirinya itu semakin mantap dengan hadirnya teknologi mengenal adanya serangan nuklir, biologi, dan kimia sejak dini, serta teknologi tempur malam hari dengan night vision yang canggih. Dan biaya satu unitnya, tank T-90 ini sebesar $2,5 juta. Tank berikutnya adalah tank AMX-56 Leclerc. Tank buatan Prancis ini merupakan salah satu tank yang diklaim termahal di dunia karena perlengkapan perangnya sudah komputerisasi super canggih. Meriam tank ini dapat menembakkan 12 amunisi dalam 1 menit dan dilengkapi armor titanium serta sistem pendeteksi serangan misil musuh dan sistem target digital yang bisa mengunci 6 sasaran sekaligus. Tak heran jika harga per unit tank ini dibanderol $8,6 juta.